bagaimana tidak turun rahmat, bagaimana tidak turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan oleh ulama, inda dzikri salihin tanzilur rahmah, tempat yang disebut wa taala. Terlebih lagi kita saat ini adalah bukan hanya menghadiri haul, tapi kita juga duduk di hadapan para orang saleh yang ada di depan kita. Maka telah diyakini bahwa bukan hanya menyebutkan, tapi dihadiri kaum salihin, maka tempat tersebut akan dicurahkan rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a arba'un min ummati illa wa fihi waliyullah." Tidak terkumpul 40 dari umatku, kata Nabi Muhammad, melainkan pasti di dalamnya ada satu seorang wali min auliyaillah. Kalau kita lihat saat ini berapa orang yang hadir bersama kita? Ribuan orang, ayolah Allah. Kam minal auliya. Berapa banyak para auliya yang hadir bersama kita? Belum lagi arwah salihin, arwah tahirin, dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul jika mereka mendapatkan perkumpulan zikir, perkumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Allah, perkumpulan yang disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ajak kalian, inilah yang kalian cari-cari. Maka mereka berkumpul, ayolah Pak, berkumpul membuat halaqah demi halaqah demi halaqah sampai tembus langit. Maka yang hadir bukan lagi ribuan dari malaikat Allah, bukan lagi jutaan daripada malaikat Allah, miliaran malaikat Allah hadir bersama kita, ayolah Pak. Maka kita ditentukan dan sudah dipastikan majelis seperti ini dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya. Apapun yang kita hajatkan insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang duduk di majelis taklim dia panjatkan hajatnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintu rahmat dibuka, pintu kabul dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, orang yang gemar hadir ke majelis zikir, orang yang gemar hadir ke majelis ta'lim, duduk di hadapan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu wanita yang mana di mana ada majelis dia hadir. Ini wanita miskin, bukan wanita kaya raya. Karena dia miskin, jadi di mana ada majelis pasti ada dia tujuan untuk hadir dan berkhidmat. Jadi ditugaskan oleh orang-orang yang memiliki majelis untuk berkhidmat di majelis ini, kemudian berkhidmat di majelis berikutnya. Jika di mana ada majelis ada dia. Sampai ini orang saking miskinnya, namanya tidak dikenal, yang dikenal cuma gelarnya hadir. Siapa gelarnya? Gelarnya miskinah, si wanita miskin. Subhanallah, tiap hari hadir majelis, tiap hari duduk di majelis ta'lim. Setelah kelar majelis dia berkhidmat membantu daripada orang yang ada di majelis. Sudah lama dia hadir majelis, kemudian meninggal dunia. Saat meninggal dunia hadirin didapatkan, saat meninggal dia dalam keadaan tersenyum bahagia. Jika orang yang memandikan jenazah, si tukang memandikan jenazah, waktu niat jenazah miskin ini pun tersentak kagum. Kemudian dia berkata sebelum memandikan jenazah ini, berkata, ya miskinah, amalan apa sih yang kau lakukan? Apa yang kau amalkan? Kau bisa meninggal dalam keadaan senyum bahagia. Tentunya orang sudah meninggal tidak bisa menjawab ayolah apa. Tapi dia saking kagum bertanya kepada jenazah ini. Selepas memandikan malam harinya, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, si tukang memandikan jenazah bermimpi melihat miskinah ini sudah berubah keadaannya. Yang dulu mungkin pakaiannya lusuh, dalam mimpi tersebut memakai pakaian bagaikan seorang ratu. Aromanya begitu harum luar biasa. Berjalan melintasi dan melewati dan tukang memandikan jenazah. Berjalan meninggalkannya, maka jangan tukang memandikan jenazah pun memanggil. Berkata, ya miskinah, ya miskinah, ya miskinah. Hai wanita miskin, hai wanita miskin, wahai wanita miskin. Maka sang miskinnya pun berhenti menoleh kepada tukang memandikan jenazah sambil berkata, ya fulana, ketahuilah kemiskinan itu masa lalu. Sekarang saya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa yang kau lakukan?
Kenapa kau bisa mendapatkan kemuliaan ini dari Allah? Maka dijawab, gara-gara saya sering hadir majelis, maka Allah berikan anugerah besar untuk saya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keuntungan duduk di majelis ilmu. Apalagi kita lihat para ulama-ulama, mereka adalah waris-warisnya Nabi Muhammad